Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jepri Jaya, mahasiswa Umrah, NIM 2105010007. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam maritim di Indonesia dan Kepulauan Riau. Dosen pengampu Pak Wiwin Kusuma Atmajaputra, SPI, MSI. Yang pertama, sumber daya alam maritim di Indonesia. Indonesia memiliki luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Luasnya lautan Indonesia dapat dilihat dari adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000 km. Dilansir dari situs Perusahaan Umrah Perikanan Indonesia, dengan memiliki luas lautan menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kelautan ini yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia di bidang maritim, dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Selain potensi bawah laut, daratan Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup banyak. Luasnya mencapai 33.000 km persegi atau kurang lebih 21,7% dari total luasnya hutan mangrove di dunia. Yang kedua, potensi sumber daya alam maritim di Indonesia. Pertama, perikanan, tangkap, dan budidaya perairan. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan bergenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Selain ikan yang ada di lautan, banyak penduduk yang melakukan budidaya ikan terutama di daerah pesisir. Jenis yang biasa dikembangkan biasanya ikan bandang atau udang menggunakan tambak. Ada juga jenis lainnya seperti demersal, pelagis kecil dan besar, udang atau potasea, ikan karang, ikan hias, rumput laut, ubur-ubur atau moluska, teripang, reptilia, dan mamalia laut. Yang kedua, potensi pariwisata. Semakin banyak wilayah pantai dan laut yang dikelola dengan baik, semakin baik bagi pariwisata Indonesia. Luasnya wilayah laut Indonesia perlu didukung oleh banyaknya pihak agar semakin maju. Bukan hanya pemandangan lautnya yang dapat dijadikan tempat wisata, kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar laut tentunya juga menarik untuk diketahui lebih lanjut. Yang ketiga, pengelolaan tambang dan energi. Seluruh perairan Indonesia punya potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Wilayah Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, mangan, pasir kuarsa, motazite, zirkon, nodul mangan, kromit, dan biji besi. Selain mineral-mineral tersebut, di laut Indonesia juga terdapat potensi non-migas yang tinggi. Arus laut, gelombang, pasang surut, hingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, sumber daya alam maritim di Kepulauan Riau. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut Natuna, Cina Selatan, dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura. Sebagai pusat perdagangan dunia, menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepri memiliki luas 251.810 km persegi, di mana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan, yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang
2.367,6 km. Pusat-pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1-2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Bintan, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Selanjutnya, potensi sumber daya alam maritim yang ada di Kepulauan Riau. Yang pertama, potensi perikanan. Dari sektor perikanan, lebih dari 96% wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah perairan laut. Mengidentifikasi bahwa potensi sumber daya perikanan laut sangat besar. Secara garis besar, jenis sumber daya ikan yang dapat di perairan laut Provinsi Kepulauan Riau adalah kelompok sumber daya ikan pelagis, yaitu tongkol, tenggiri, kembung, layang, teri, dan sebagainya. Kelompok sumber daya ikan demersal, kakap merah, kurisi, belaso, bawal. Kelompok sumber daya ikan karang seperti kerapu, baronang, napoleon, dan kelompok sumber daya moluska yaitu cumi-cumi, sotong, gurita, dan kelompok sumber daya krustase yaitu kepiting, ranjungan, dan kelompok sumber daya udang. Yang kedua, transportasi perhubungan laut. Provinsi Kepulauan Riau yang berada di lintas perhubungan laut internasional yang menyebabkan perairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat potensial dalam bidang jasa perhubungan laut untuk masa sekarang yang akan datang. Hampir 90% wilayah Provinsi Kepulauan Riau memanfaatkan transportasi laut sebagai jalur perhubungan yang digunakan sebagai perpindahan barang dan jasa antar pulau. Aktivitas tersebut dapat menunjukkan bahwa transportasi laut merupakan penunjang pergerakan ekonomi terutama dalam segala sektor kelautan. Yang ketiga, migas. Kandungan minyak dan gas atau migas yang ada di dalamnya sesuai ketentuan UNCLOS. Negara yang memiliki hak atas ZEE berhak memanfaatkan sumber daya alam sampai ke dasar laut, terutama bila terdapat kandungan migas. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Blok S Natuna mempunyai kandungan volume gas di tempat initial gas in place atau IGIP sebanyak 222 triliun kaki kubik serta cadangan sebesar 46 triliun kaki kubik. Blok tersebut dikembangkan oleh Pertamina bersama ExxonMobil dan PTT Exploration dan Produksi atau PTTEP di dalam satu konsorsium. Tak hanya itu, Kementerian SDM juga melirik potensi kandungan minyaknya. Potensi minyak di blok itu mencapai 36 juta barel minyak, namun baru dimanfaatkan sekitar 25.000 barel minyak. Dan selanjutnya itu sektor pariwisata. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Singapura yang menjadi pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik yang dapat memberikan potensi besar dalam mengembangkan pariwisata bahari berbasis maritim meliputi wisata alam, keragaman flora dan fauna, wisata budaya dan olahraga. Sektor pariwisata bahari juga merupakan sektor yang paling potensial dalam bidang kelautan sehingga pengembangan kepariwisataan bahari perlu mendapatkan prioritas utama dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pembangunan wisata bahari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan objek dan daya tarik wisata secara optimal. Indonesia memiliki potensi wisata bahari yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang akan membawa dampak sangat besar
secara langsung bagi pendapatan asli daerah setempat. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisata asing yang datang berkunjung mencapai 1,5 juta pada tahun 2005. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah wisata pantai yang terletak di berbagai kabupaten dan kota, Pantai Merlur, Pantai Abang, dan Pantai Nongsa di Kota Batam. Pantai Pelawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoy, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leospark di Kabupaten Bintan. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling. Kawasan wisata di Kepulauan Riau juga mendapati banyak penghargaan. Trust Bay di Lagoy, Bintan merupakan kolam renang air asin terbesar di Asia Tenggara. Patung Dewi Kwan Yin di KTM Resort yang tertinggi se-Asia Tenggara. Vihara Avalokitesvara Graha yang terbesar di Asia Tenggara. Patung Dewi Kwan Yin di dalam Vihara Avalokitesvara Graha merupakan patung Dewi Kwan Yin terbesar yang terdapat dalam sebuah ruangan se-Indonesia. Pulau Bawah di Anambas yang termasuk pulau tropis terbaik Asia versi CNN. Pada sisi di Natuna yang termasuk pantai alami terbaik di dunia versi majalah Island, dan Fantasi Island yang merupakan kawasan agrowisata terbesar di dunia. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat bahwasanya Kepulauan Riau dan Indonesia memiliki kesamaan yang begitu besar dikarenakan kondisi wilayah yang hampir lebih besar atau luas lautannya dibandingkan dengan daratannya. Dan Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, sama halnya dengan Kepulauan Riau yang terdapat begitu banyak pulau sehingga menjadi provinsi kepulauan. Dan melihat persamaan potensi sumber daya alam maritimnya, alangkah baiknya kita selalu bisa mengoptimalkan SDA maritim tersebut demi kebaikan negara Indonesia maupun kebaikan Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri. Dengan salah satu caranya menjaga kebersihan pantai sehingga banyak pengunjung yang datang ke Indonesia maupun ke Kepri sendiri. Dan kita harus bisa memanfaatkan hasil perikanan yang begitu besar demi kebaikan ekonomi kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.